Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Siap mengikuti pelajaran dengan Pak Guru? Siap. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu JPK Sulaiman. Silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ketika belajarnya mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat tidak? Masih. Coba tepuk semangatnya bagaimana? Tepuk semangat. Semangat pagi. Oke, selanjutnya Pak Guru mau tanya dulu ke ketua kelas, apakah semuanya hadir ini? Hadir. Hadir. Sehat semuanya? Sehat. Oke, kalau sudah hadir berarti kita akan mempelajari tentang usia balik ya. Oke, tapi sebelum itu Pak Guru bertanya dulu, siapakah yang sudah haid? Oke, acungkan tangan, siapa yang sudah haid? Ada di sini yang sudah haid? Oh, di Sri Naya, si Maya, di Sapina. Ya, sudah haid belum? Belum. Belum. Oke, Pak Guru mau tanya lagi, siapa di sini laki-laki yang sudah ada zakunnya? Ada yang sudah ada zakunnya? Belum ada ya? Oke. Pak Guru mau tanya lagi, siapa di sini yang tahu apa itu balik? Oke, Chelsea. Ya, kasih aplaus buat Chelsea. Ya, itu artinya balik ya. Oke, selanjutnya Pak Guru mau tanya kepada kalian semua, siapakah di sini yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Oh, Pak Uji, berapa kali Pak Uji melaksanakan sholat? 2 kali. Sholat apa saja? Oh, duhur dengan maghrib. Siapa lagi yang sudah melaksanakan sholat? Nah, kalian itu nanti harus senantiasa melaksanakan sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh ya. Nah, sekarang Pak Guru mau menjelaskan tentang usia balik ya. Tapi sebelum itu Pak Guru mau membacakan tujuan pembelajaran tentang usia balik. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat portofolio serta tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi dan ilmu fikih dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, Pak Guru ada sedikitnya video, kalian simak dengan baik-baik video tersebut ya, supaya kalian lebih bisa memahami tentang tanda-tanda usia balik. Oke? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Setelah kalian tadi melihat video tersebut, maka diantaranya ini penjelasan yang lebih mendetail tentang usia balik ya. Yang pertama, apa itu usia balik? Usia balik adalah perkembangan fisik, mental, dan seksual menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Nah, di antara balik itu terbagi dengan dua. Pertama ada menurut ilmu fikih, yang kedua menurut ilmu biologis. Ya, kalau menurut ilmu fikih, yaitu usia balik ditandai dengan munculnya biologis, menandakan kesiapan seseorang untuk menjalankan kewajiban agama. Itu kalau menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu biologis ditandai dengan perubahan fisik. Seperti apa?
tumbuhnya rambut, ya, rambut pada pubis dan payudara pada perempuan sudah mulai besar, ya. Terus pertumbuhan penis, ya, dan testis pada laki-laki. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang pertama itu diantaranya menstruasi. Nah, ini dikhususkan buat siapa? Buat perempuan, ya. Jadi kalau sudah umur 9 tahun sampai 15 tahun ke sana itu, kalau di usia perempuan itu sudah mulai ada menstruasi. Ada yang tahu menstruasi itu apa? Keluar darah, ya, keluar darah kotor, itu disebutnya haid. Kalau laki-laki tidak ada, ya. Selanjutnya menurut ilmu fikih itu mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah? Nah, mimpi basah itu terjadi ketika laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan air mani atau sperma. Ya, jadi kalau umur 9 tahun sampai ke 15 tahun biasanya laki-laki sudah mulai ada suka ke perempuan. Kalau sudah ke perempuan, kebayang-bayang sampai ke bawah tidur, akhirnya mau dipeluk atau mau dicium, ternyata sudah mengeluarkan air yang putih, ya, muncrat. Nah, dari kemaluannya laki-laki. Nah, maka itu sudah, kalian itu sudah menandakan balik. Kalau sudah balik, hati-hati, kalian sudah siap melaksanakan kewajiban ibadah, ya. Terus pertumbuhan rambut dan kemaluan, ya. Jadi pertumbuhan rambut dan kemaluan itu pada perempuan dan laki-laki juga itu sama-sama, ya, sudah tumbuh bulu, tumbuh rambut, ya. Mau bulu ketek, mau bulu kumis, mau bulu dada. Terus perkembangan fisik, ya, pertumbuhan tinggi dan perubahan bentuk tubuh. Nah, yang tadinya kalian itu kecil, tapi kalau sudah mulai besar, nah, sudah mulai dewasa itu, apalagi perempuan, pantatnya so besar, susunya so besar, gitu ya. Kalau laki-laki sudah suaranya besar, oh begitu. Nah, itu sudah mulai, kalian itu sudah mulai memasuki usia balik, atau disebutnya usia remaja, atau disebutnya masa puber, atau disebutnya sudah dewasa. Itu menurut ilmu fikih. Ada menurut ilmu biologi. Nah, menurut ilmu biologi itu pertumbuhan, meningkatnya tinggi badan dan perkembangan fisik lainnya. Jadi sudah kelihatan, ya. Misalkan di padi yang tadinya kecil sudah mulai besar, ya. Terus rambut sudah ada, ya, rambutnya jadi kumis, jenggot, ya, bewok begitu. Terus pokoknya semuanya sudah mulai ada, ya. Kalau perempuan payudaranya sudah mulai kelihatan, sudah mulai menonjol, sudah pantatnya sudah besar. Nah, itu sudah agak seksi, sudah mulai kalian itu sudah mulai dewasa, ya. Terus yang selanjutnya otot, ya, ototnya jadi agak besar, sudah lumayan, ya. Peningkatan ototnya dan kekuatan pada laki-laki sudah besar, kekuatan laki-laki. Itu menurut biologis, ya. Selanjutnya pentingnya menyambut usia balik. Penting tidak kita menyambut usia balik? Penting tidak? Penting? Nah, seberapa pentingkah kita menyambut usia balik? Oke, Pak Guru minta tolong bacakan oleh Sensen, silahkan ke depan dibacakan pentingnya menyambut usia balik. Oke, tepuk tangan untuk teman kita, saudara Sensen. Kasih aplaus. Oke, jadi pentingnya kita menyambut usia balik diantaranya mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab baru yang akan datang. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki fase baru. Yang ketiga, melepaskan masa kanak dan bersiap untuk menjalankan peran baru. Nah, selanjutnya setelah kalian balik bagi laki-laki dan perempuan, nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita itu harus apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, berarti itu tanda-tanda kita beriman kepada Allah. Yakin kita kepada Allah? Pengen beriman kepada Allah? Nah, berarti kalau kita sudah yakin dan beriman kepada Allah, maka harus melaksanakan sholat 5 waktu. Yakin kepada Allah? Nah, yang kedua puasa. Ya, puasa itu kan menahan tidak makan dari pagi sampai malam atau terbenamnya matahari. Itu juga tanda-tanda ketika kita sudah meyakini kepada siapa? Pada Allah. Yang ketiga zakat, mengeluarkan harta benda. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan diri kita. Ya, kalau kita sudah mencapai usia balik. Yang selanjutnya haji bagi yang mampu. Ya, kalau sudah mampu, sudah ada cukup uang, cukup materinya, maka kita diharapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, apa saja peran orang tua dalam menyambut usia balik? Yang pertama, kita harus membangun komunikasi. Ya, jadi Sensen sudah balik, harus begini, harus begini.
Fadli misalkan harus balik, harus keterbukaan, jangan ada apa? Jangan ada dusta di antara kita, ya. Jangan saling menyembunyikan. Jadi kalau sudah usia balik itu harus saling keterbukaan. Yang kedua pendidikan, ya, pendidikan agama dan seksualitas. Maksudnya harus mempelajari ilmu agama dan ilmu pendidikan. Yang ketiga dukungan, memberi dukungan emosional dan praktis. Nah, tanggung jawab baru di usia balik, mandiri. Tuh, kalau sudah dewasa sudah mandiri. Di sini ada yang masih disuapin makannya oleh mama. Ada yang masih ngompol di kasur. Ada yang masih mandinya dimandiin oleh mama. Ada yang masih cengeng mau dianterin oleh mama ke sekolah. Tidak ada ya, sudah dewasa ya. Berarti kalian sudah mandiri. Berarti kalian sudah menuju pada kedewasaan, sudah mandiri ya. Tidak diantar-antar oleh mama. Kalau kelas 1, kelas 2 wajar karena itu masih anak-anak. Kalau kalian kan sudah kelas 4, 5, 6. Jadi sudah memasuki usia remaja, sudah mulai dewasa. Ya, Mas harus diantar-antar ya. Ya. Bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab atas perbuatan. Nah, kalau sudah dewasa itu sudah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Di antaranya kalau kalian sedang belajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berbakti, menghormati kepada orang tua. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di mana saja kita itu harus menghormati kepada yang lebih tua. Oke? Gitu. Jadi aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sudah dewasa ini. Oh, saya harus misalkan menghormati orang tua saya, menghormati yang lebih tua. Jangan kepala angin ya. Nah, itu diantaranya tentang usia balik. Ya, oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok ya untuk hitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 sebelah sini. Oke, sebelah sini. Tinggal tambah 1 lagi. Nah, kelompok 2 sebelah sini, silakan. Kelompok 3 di sana, tambah kursi 1. Oke. Sebelah sana. Oke. Nanti kelompok 1, Pak Guru bagi LKPD-nya ya. Silakan. Ini nanti kerjakan ya. Oke. Ini mana kelompok 2? Oke, ini kelompok 2 ya. Nanti dikerjakan, itu ada soalnya. Kelompok 3. Ini ya. Oke, kelompok 4, ini nanti ada soal ya. Nanti kasih nama ya, kelompok 1 siapa saja, oke? Pak Guru kasih waktu berapa menit? Berapa menit waktunya? 10 menit. Oke, ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kalian mengerjakan soal ya. Yang kasih nama ya. Nanti presentasikan ke depan berkelompoknya masing-masing, oke? Kelompok pertama, bagaimana kalian meyakini tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Itu. Silahkan kalian pecahkan masalah kelompok pertama. Bagaimana kalian meyakini tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Itu masalah yang pertama. Terus kelompok pertama ya. Yang selanjutnya kelompok 2. Pecahkan masalahnya kelompok 2. Bagaimana kalian menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar? Nah, itu kelompok 2 ya. Silahkan kalian analisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Lalu kelompok 3, berikan kesimpulan mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih dan biologi dan ilmu biologi. Nah, jadi masalah yang ketiga, kelompok 3, berikan kesimpulan mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Kelompok 4, buatlah refleksi pribadi tentang pengalaman kalian mengenai masa balik, bagaimana cara menghadapinya. Itu kelompok 4 ya. Jadi kalian harus cari bagaimana tentang permasalahan-permasalahan tersebut ya. Oke, dikasih waktu 10 menit. Silahkan. Semuanya? Sudah dari kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oke, sekarang kalian presentasikan ke depan bersama kelompok masing-masing dan bacakan hasil presentasi kalian. Oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok kami. Oke, silahkan baca. Pada perempuan munculnya haid adalah tanda utama penyakit itu
perkembangan payudara dan pertumbuhan rambut di daerah tertentu juga menjadi indikasi. Laki-laki pokoknya zakar dan perubahan suara serta pertumbuhan rambut di wajah dan tubuh. 2. Usia umumnya balik terjadi di rentang usia 9 hingga 15 tahun, meskipun bisa bervariasi. 3. Kesiapan mental selain tanda kutip kesiapan mental untuk memahami tanggung jawab dan kewajiban agama juga penting. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali nilai-nilai moral dan etika. 4. Pendidikan agama, memahami ajaran agama tentang balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Ini bisa diperoleh melalui pendidikan agama formal atau informal. 5. Konsultasi dengan orang dewasa bertanya kepada orang tua, guru, dan pendidikan agama tentang tanda-tanda dan makna balik. Oke, dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, sudah mengerti? Semuanya? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, berarti tadi itu meyakini tanda-tanda usia balik, kedewasaan. Berarti kalian sudah yakin ini? Sudah yakin? Yakin 100%? Nah, oke. Kalau sudah yakin, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan. Selanjutnya, kelompok 2, silakan maju ke depan, kelompok 2. Ya. Baca pertanyaannya ya, supaya teman-teman kalian itu bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silahkan baca dulu pertanyaannya. Bagaimana kalian menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar? 1. Observasi tanda fisik. Perempuan perhatikan munculnya haid, perkembangan payudara, dan pertumbuhan rambut di area tubuh tertentu. Laki-laki amati pertumbuhan zakar, suara yang mulai berubah, dan pertumbuhan rambut di wajah dan tubuh. 2. Pemahaman usia. Kenali rentang usia umum untuk balik, yaitu antara 9 hingga 15 tahun, meskipun setiap individu bisa berbeda. 3. Evaluasi kesiapan mental. Pertimbangkan apakah individu tersebut menunjukkan pemahaman tentang tanggung jawab yang menyertai balik, seperti kewajiban beribadah dan memahami nilai-nilai moral. 4. Pendidikan agama. Pelajari ajaran agama tentang balik. Diskusikan dengan guru atau ustadz untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. 5. Konsultasi dengan orang dewasa. Tanyakan kepada orang tua atau orang dewasa lainnya mengenai tanda-tanda balik dan makna tanggung jawab yang harus diemban. Oke, itu hasil dari kelompok 2 ya. Coba kelompok 1 kasih tanggapan apakah sudah mengerti atau bagaimana atau belum mengerti? Sudah mengerti? Berarti sudah bisa menganalisis tanda-tanda balik. Oh, kelompok 3 bagaimana? Sudah bagus dari kelompok 2 atau bagaimana? Apakah sudah mengerti? Ada tanggapan atau bagaimana? Kelompok 4 bagaimana, sudah mengerti? Oh, sudah bisa menganalisis? Nah, bisa. Ya, bagus kalau begitu ya. Oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok. Oke, baca dulu soalnya, silahkan. Baca, silahkan hasilnya.
Usia balik secara umum balik hingga tahun, meskipun ada variasi ini biologis. Perubahan fisik balik ditandai dengan perubahan fisik yang signifikan, termasuk perkembangan. seksual, gender, perubahan tinggi badan dan perubahan hormon. Proses pubertas dalam biologis balik merupakan proses pubertas yang melibatkan perubahan hormonal yang memicu perkembangan fisik dan variasi dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan kesehatan. Kesimpulan tanda-tanda usia balik dapat biologis. Dalam fisik balik dengan tanda pada biologis balik pada perubahan fisik dan hormonal. Kedua, aspek komunikasi. Ini teman-teman yang masa pendewasaan. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Coba kelompok 4 bagaimana, sudah mengerti? Apakah ada yang masih diperbaiki? Atau sudah cukup? Kelompok 2 bagaimana, sudah mengerti? Oke, kasih upload. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 4 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan Saksikan. masalah kerja kelompok kami. Oke. Apa pertanyaannya? Baca dulu. Masalah refleksi pribadi tentang pengalaman kalian mengenai gambaran bagaimana caranya. Oke, silahkan. Apa hasilnya? Saya mulai menyadari perubahan fisik yang terjadi seperti perubahan badan dan perubahan suara. Awalnya saya merasa canggung dan bingung, tetapi saya belajar untuk menerima tersebut sebagai bagian dari pertumbuhan. 2. Dengan datangnya tanda-tanda balik, saya memahami bahwa saya harus mulai bertanggung jawab atas ibadah saya ini, termasuk sholat dan puasa. Saya merasa untuk belajar lebih banyak tentang agama dan mengikuti bimbingan orang tua dan guru. 3. Saya memulai berbicara lebih terbuka dengan teman-teman tentang pengalaman kami selama masa ini. Ini membantu mengurangi kecanggungan dan memberikan tanggung jawab satu sama lain. Kami saling berbagi informasi dan pengalaman yang membuat kami merasa tidak sendirian. Oke, itu pengalaman dan refleksi dari kelompok 4 ya. Apakah kelompok 1 sudah mengerti? Dapat dipahami? Nah, dapat diaplikasikan? Oke, kelompok 2 bagaimana tanggapannya kelompok 2? Apakah mengerti atau sudah atau belum? Sudah mengerti. Dapat diaplikasikan? Dapat dirasakan oleh diri kita? Oke. Kelompok 3, apakah bisa dimengerti penjelasan dari kelompok 4?
Ya, bisa mengerti? Oke, berarti bisa dipahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sudah begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, kasih aplaus. Jadi oleh Pak Guru memperkuat lagi dari hasil kelompok itu, mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, simpulkan dulu oleh Gia. Coba Gia, simpulkan. Oke, sekarang silahkan adik-adik kembali seperti semula lagi. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD ya. LKPD lembar individu ya. Kalian tulis nama dan isi ya. Oke, silakan. Isi dan tulis nama. Ya. Kasih nama dan isi. Ya, isi betul. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Oke ya, sudah ya. Oke. Oke, jadi Pak Guru simpulkan ya. Yang pertama diantaranya kita harus mengetahui bahwa yang namanya usia balik atau pubertas itu adalah ketika kalian sudah mencapai usia dewasa. Yang kedua, ada menurut ilmu biologi dan ilmu fikih ya. Diantaranya kan kalian sudah tahu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, diantaranya kita sudah usia 15 tahun, terus ada menstruasi, terus ada ihtilam atau mimpi basah. Menurut ilmu biologi sudah timbulnya bulu, rambut, apalagi ada jakun. Ya, kalau perempuan sudah tumbuh membesar susunya atau pantatnya, begitu ya. Itu diantaranya menurut ilmu biologi. Jadi perkembangan pada fisik atau lahiriahnya. Nah, dan juga dengan mempersiapkan secara fisik, mental, spiritual, kita akan menjalankan fase balik dengan keyakinan makna serta manfaatkan peluang untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, supaya kita semua itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya Pak Guru mau tanya dulu ke kalian ya. Refleksi dulu, kita tanya kepada kalian semua, adik-adik sekalian, apakah hari ini belajarnya senang atau tidak? Bagaimana hari ini, senang atau tidak? Oke, kalau sudah senang, berarti mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mencapai usia balik, dan kita lebih meyakini, lebih mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu pembelajaran dari Pak Guru, cukup sekian. Marilah kita berdoa, tapi kita pimpin doa oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita bubar, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa belajar ya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.